Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan kita hormati dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu Ibu Siti Maryam Munjiat SSMPDI, dan para teman-teman seperjuanganku yang selalu saya banggakan. Ya, alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendaknya kita semua bisa diberikan nikmat kesehatan yang dimana dengan nikmat kesehatan tersebut kita semua bisa menyelesaikan tugas struktur mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan selawat ma'asalam tak terlupakan marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung kita, ialah seorang pemimpin umat pembawa syafaat, yaitu Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Nabi Muhammad SAW, yang atas kehendaknya kita semua yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Mufrik Alik, lalu ada teman saya yaitu Syarifah Banin Asyikab dan Risalatul Mu'awana akan menjelaskan yaitu tentang perencanaan proses, lalu sumber bahan dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang dimana dalam hal ini kelompok kami akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang apa sih proses strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi menjelaskan apa perencanaan proses strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Lalu juga yang akan kami jelaskan itu tentang bagaimana atau apa sumber bahan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa saja sumber-sumber dan bahan-bahannya. Lalu dan yang akan kami jelaskan yaitu tentang media dalam perencanaan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentang apa saja media yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kelompok kami akan menjelaskan satu persatu dari materi yang telah saya sebutkan tadi. Perencanaan proses strategi pembelajaran. Secara umum, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu usaha dalam menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Strategi pembelajaran. Di antaranya itu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, dan yang ketiga yaitu metode simulasi. Yang pertama yaitu metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh seorang guru. Dalam metode ceramah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di antaranya yaitu kelebihannya adalah metodenya mudah dan murah, dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Kekurangannya juga materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Lebih sulit untuk mendeteksi kepemahaman siswa. Yang kedua yaitu metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Metode diskusi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya yaitu dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya, dan dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Di antara kekurangannya yaitu
Kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topik seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi. Perlu waktu lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Sedangkan metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Kelebihan metode simulasi dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya, dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri, dan dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Dan kekurangan metode simulasi yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi psikologi dari peserta didik dan rasa malu ketika seorang sedang melakukan praktik simulasi tersebut. Macam-macam strategi. Macam-macam strategi ada 3. Yang pertama, strategi induktif. Yang kedua, strategi deduktif. Dan yang ketiga, strategi campuran. Yang pertama, strategi induktif yaitu suatu strategi pembelajaran yang memulai dari hal-hal yang khusus barulah menuju hal yang umum. Yang kedua, strategi deduktif adalah suatu strategi pembelajaran yang umum menuju hal-hal yang khusus. Dan yang ketiga, strategi campuran. Strategi campuran adalah gabungan dari strategi indukatif dan deduktif. Ruang lingkup. Strategi pembelajaran aktualisasinya berwujud serangkaian dan keseluruhan tindakan strategis guru dalam rangka mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Secara singkat, menurut metode strategi pembelajaran mencakup 8 unsur perencanaan. Yang pertama, komponen sistem yaitu guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, baik dalam ikatan kelas, kelompok maupun perorangan yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar telah disiapkan. Jadwal pelaksanaan, format, dan nama kegiatan telah disiapkan. Tugas-tugas belajar yang akan dipelajari dan yang telah diidentifikasikan. Materi atau bahan belajar, alat pelajaran dan alat bantu mengajar yang disiapkan dan diatur, masukan dan karakteristik siswa yang telah diidentifikasikan, bahan pengait yang telah direncanakan, metode dan teknik penyajian telah dipilih, misalnya ceramah, diskusi, dan lain sebagainya, dan media yang akan digunakan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang media dalam perencanaan strategi pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Sedangkan secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Nah, pengertian umumnya, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Itu pengertian media. Lalu media pembelajaran, sedangkan media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima belajar, ke penerima pesan belajar, yaitu siswa. Lalu manfaat perencanaan pembelajaran menggunakan media. Manfaat yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatnya kualitas belajar siswa. Lalu yang keenam, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Sedangkan yang terakhir, manfaat perencanaan pembelajaran menggunakan media yaitu mampu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Itu beberapa manfaat perencanaan pembelajaran menggunakan media.
Nah, selanjutnya yaitu karakteristik media yang biasa digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah media grafis. Media grafis merupakan salah satu media visual yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Contoh dari media grafis yaitu adalah gambar atau foto. Lalu yang kedua adalah media audio. Media audio adalah media yang erat kaitannya dengan pendengaran. Contohnya radio, dan contoh lagi adalah alat perekam magnetik. Nah, sedangkan yang ketiga atau yang terakhir, karakteristik media yang bisa digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah media proyeksi diam. Media proyeksi diam merupakan media yang prinsipnya sama dengan media grafis. Tetapi dalam media proyeksi diam, informasi disampaikan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Contohnya adalah televisi. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.